Cek cek 1 2 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dibahagiakan dunia akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke deh, lanjut lagi di konten Bung Bung. Malam ini gua mau bahas tentang kayak storytelling aja sih teman-teman. Kayak mau sekedar sharing apa yang gua rasain ketika baru memulai motovlog ini. Gimana ya bahasa buat mulainya, gue bingung merangkai kata-kata. Gue tuh dari 2014 apa 2015 itu udah seneng banget nonton kayak konten-konten motovlogger gitu teman-teman, konten motovlog. Awal-awal gue nonton motovlog ya udah pastilah kayak dulu kayak Gus Ali, kayak ada Ica Laci, ada Den Dimas, lalu RG 700, Jody, nah, kayak gitu-gitulah teman-teman, kayak motovlogger yang udah lama. Dari dulu tuh seneng nontonnya, seru ya gitu, kayak motoran sambil ngobrol-ngobrol sambil ngonten gitu. Itu dari 2015 sampai 2020 lah, gue udah sering banget nonton gitu kan. 2020 sampai awal-awal Covid udah mulai jarang sih kayaknya ya. Terus baru-baru mulai nonton lagi tuh kayak 2022 tuh 2023 lah, 2022. Ingat banget itu di akhir itu gue udah mulai ketemu lah tuh channel Mas Rang tuh namanya. Sering nonton Mas Rang. Ketika nonton channel Mas Rang itu kayak stigma yang ada di otak gue tuh berubah teman-teman. Soalnya dulu gue tuh kayak berpikiran kalau mau motovlog, kalau mau rame atau mau sukses di motovlog gitu harus punya moge gitu kan. Dulu gue berpikiran seperti itu teman-teman, harus punya moge, harus punya kayak circle motovlogger juga kayak gitu, harus kebut-kebutan ya, harus sunmori kayak gitu kan. Tapi ketika gue mulai nonton Mas Rang itu apa ya, pikiran gue tuh udah mulai berubah teman-teman. Dari Mas Rang naik Yamaha Mio, Jupiter Z kayak gitu kan. Terus mulai ada PCX. Kayak gue tuh ngelihat gini teman-teman ya, Mas Rang ini nih merubah stigma yang ada di otak gue. Salah satu kayak inilah referensi gue buat memulai motovlog ini gitu. Ternyata buat jadi motovlogger itu nggak harus punya moge kok gitu ya kan. Dan nggak harus punya teman-teman circle yang motovlog juga gitu. Dan gak harus tiap minggu sunmori, kebut-kebutan, enggak kayak gitu ya kan. Nah dari situ tuh gue mulai coba teman-teman buat gue coba inilah kayak gitu, menyalurkan keinginan gue karena gue seneng riding, seneng motoran gitu. Tapi kenapa nggak dicoba kayak iseng-iseng berhadiah gitu, sambil motoran kita sambil ngonten, sharing-sharing sesuatu yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Dimulailah gue sekitar 7 bulan lalu itu mulai konten motovlog. Lanjut. Jadi teman-teman, dari 6 atau 7 bulan lalu itu gue memberanikan diri untuk memulai konten motovlog teman-teman. Bermodalkan dengan sebuah handphone Poco F4 dengan ini phone holder GoPro P30 gua taruh di sini nih sebelumnya nih. Kalau gua terus ngadepnya tuh masih ke gua teman-teman, karena gua terus apa ya, kayak mic-nya pakai mic intercom, pakai aplikasinya aplikasi Google Kamera atau ya masih kayak gitulah teman-teman. Gua memberanikan diri untuk memulai yang terinspirasi dari Mas Rang. Gua coba berikhtiar lah kayak gitu kan. Sekalian waktu itu sih gua nganggapnya apa ya, kayak proses pembelajaran. Waktu itu gua belum berekspektasi kayak banyak yang nonton atau subscriber gua banyak, enggak teman-teman. Gua tuh cuman jalanin aja, kayak sekalian gue buat belajar buat diri gue sendiri juga gimana caranya ngomong, menyampaikan suatu hal gitu. Pokoknya sekalian belajar gitulah.
Lalu ketika udah sebulan, 2 bulan gue mau pakai handphone doang dan yang ngadep ke muka gue. Kenapa nggak yang ini aja bang, kamera belakang yang ngadep ke depan jalan? Jelek teman-teman. Karena gue naruhnya di sini, ketika posisinya landscape miring itu tuh kelihatan windshield gue gitu. Dan terlebih lagi waktu itu gue mikir esensi motovlog itu tuh harus kelihatan stangnya gitu. Ini menurut gue ya teman-teman, karena esensi motovlog tuh harus kelihatan stang motor biar kayak POV-nya tuh berasa lagi di motor gitu. Jadi kalau kita taruh sini ngadep ke sana ya cuma jalanan doang kayak gitu kan. Nah, makanya biar nggak kayak gitu, udah gue sekalian ngadep ke muka gue aja lah gitu. Dan di konten gua waktu itu sih lebih banyak kayak ke review ya, review helm, kayak sharing-sharing, cuman ngadepnya ke muka gua gitu. Ya udahlah, kayak gue juga nontonnya sekarang kayak pusing gitu, kayak goyang banget, cuman nggak apa-apa lah gitu kan, proses gitu. Karena waktu itu gue belum punya kayak equipment gear yang memadai teman-teman. Ya jadi gue mulai dengan sebuah handphone aja dulu gitu. Lalu 1-2 bulan kemudian gue coba nyari action cam yang murah tapi yang ada ace-nya biar nggak goyang banget gitu. Gue mulai cari-cari lah. Waktu itu sih apa ya, kayak Xiaomi Yicam, Brica, atau ada Akaso. Itu budgetnya juga nyari yang cuman 1 juta kecil teman-teman. Akhirnya dapatlah kayak Akaso V50X teman-teman. Lalu gua coba pakai V50X tuh buat ngonten teman-teman. Konten pertamanya apa ya, kayak waktu malam-malam, kayaknya waktu mau berangkat kerja juga. Itu menurut gua waktu itu gua tuh salahnya gua nggak kayak apa ya, kayak nyari tahu dulu, cuman gua ngelihat kayak V50X itu view angle-nya luas kayak gitu. Ternyata pas gua pakai di X-Max ini, itu stang gua nggak kelihatan teman-teman. Stang gua nggak kelihatan, ini cuma kelihatannya speedometer doang nih di sini, speedometer yang atas itu juga sama windshieldnya itu doang. Cuman stabil ya, stabil gitu. Nih gua ungkap nih kekurangannya Akaso V50X. Jadi ketika gua pakai Akaso V50X yang tuh seri yang terbaru ya teman-teman ya, yang udah Type C gitu. Itu kalau buat pencahayaan yang cukup kayak pagi sampai sore itu udah lumayan gitu, hasilnya lumayan bagus lah, masih dibilang nggak jelek-jelek banget gitu. Untuk harganya 1 juta kecil itu udah bagus gitu. Tapi kelemahannya dia itu kayak ada delay ketika kita menggerakkan cepat pala kita kayak ke kanan kiri atau atas bawah teman-teman. Kalau kita gerakinnya pelan kayak begini doang tuh dia masih oke, bagus. Tapi kalau kita cepet nih kayak kanan nih terus ke kiri, atas bawah kayak gitu, dia tuh kayak ada delay teman-teman, pergerakan ininya, view gambarnya. Lalu karena posisi gue waktu itu kan banyaknya kerja malam gitu ya teman-teman ya, itu buat malam itu kurang banget gitu, kayak banyak noise, banyak jitter kayak gitu. Itu kurang, karena waktu itu gua 70% itu hidupnya malam sampai pagi, sampai subuh gitu. Makanya gua coba akhirnya gua apa ya, udah pakai beberapa konten lah. Ada dilihat aja video-video sebelumnya tuh yang gua pakai Akaso, dapat 3 atau 4 konten lah kayak gitu kan. Gua jual gitu, dan kebetulan jualnya ke teman sendiri, dia mau bayarin gitu. Udah gue jual, terus gue kayak nabung, kayak nanya, kayak minjem istri. Gue upgrade karena waktu itu gue, karena udah apa ya, kayak dibilangnya pengen coba serius gitu teman-teman, kayak buat konten motovlog. Dan gue mau yang nonton itu kayak nyaman, kayak nggak pusing, dan esensi yang disampaikan dalam motovlog gue itu dapet, kayak POV-nya dan lain-lain, nyaman lah ditontonnya gitu. Lanjut, waktu itu gua mulai cari-cari, tadinya gua mulai survei yang harganya 2,5 sampai 3,5 juta lah gitu kan. Gua coba cari review-reviewannya gitu, muncullah kayak DJI Osmo Action 3 atau Insta360 yang apa ya, kayak S Pro yang awal banget gitu ya kan.
Tapi gue lihat reviewannya kayak di S Pro itu banyak overheat. Ada kayak kalau yang di DJI Action 3 itu kayak buat malamnya juga kurang. Gue ngelihatnya gitu banyak reviewnya. Dan saat kebutuhan gue saat itu gue banyaknya ngevlog buat malam gitu kontennya. Bang, kenapa nggak kepikiran GoPro? GoPro mahal teman-teman. Kalaupun gua dapat secondnya yang harga 3,5 juta, itu paling GoPro berapa kayak GoPro 6 mungkin ya, GoPro 5, 6 atau 7 lah yang 3,5 juta. Itu juga kalaupun ada, itu cuman GoPro-nya tok sama baterai teman-teman. Sedangkan gue cari tahu GoPro itu tuh kayak equipment part-partnya itu harus beli lagi, kayak apa ya, kayak media mode, kayak yang lain-lainnya lah, kayak kelengkapan baterainya itu harus beli lagi dan mahal harganya. Lalu gue coba apa ya kayak teman-teman ya, gue coba cari-cari lagi, ternyata ada masukan kalau beli udah jangan yang nanggung gitu, yang proper sekalian gitu. Akhirnya muncullah kayak DJI Osmo Action 4 ini yang gue pakai sekarang gitu. Karena gue lihat reviewan DJI itu buat malam juga maksudnya nggak jelek-jelek banget, oke lah, termasuk dibilang cukup dan bagus gitu. Walaupun yang bukan bagus banget di kelasnya gitu. Lampu merah mulai. Hijau. Nah gitu kenapa gua tidak kepikiran beli GoPro ya itu, padahal gua akuin GoPro itu ultra wide-nya, super wide-nya tuh bagus. Yang pokoknya yang super wide yang gue pengen tuh kayak super wide GoPro, Insta360S Pro atau DJI lah yang oke, yang maksudnya kayak gini setang kelihatan gitu. Akhirnya gua meminang lah DJI Osmo Action 4 ini teman-teman. Lalu gua lanjut lah sampai sekarang, akhirnya gue bikin konten. Dan gue juga sekalian terus kayak nonton cara editing, cara bikin konten-konten yang menarik gitulah kayak konsepnya. Ya doain aja teman-teman, semoga channel gue ini terus berkembang, semakin bagus kayak pengambilan gambarnya, buat editingnya, dan terkonsep dengan jelas kayak gitu. Gue sambil belajar ya teman-teman ya, karena tuh gue bisa dibilang awam banget kalau di dunia kayak gini gitu. Belajar editing CapCut aja tuh gue minta ajarin ponakan. Ya begitulah teman-teman. Jadi buat teman-teman di sana yang mau mulai motovlog itu mulai dulu aja teman-teman, dengan alat seadanya kayak gitu. Dan hilangkan stigma kalau mau sukses di motovlog itu harus punya moge. Hilangkan stigma itu teman-teman. Kita mulai dengan alat seadanya dulu sambil belajar dengan ikhtiar. Yang penting tuh kita apa ya, kayak terus update gitulah, update kayak ilmu gitu ya, buat konten kita lebih menarik itu kayak gimana gitu teman-teman. Semoga di konten gue ini bisa bermanfaat, buat bisa jadi motivasi juga teman-teman yang mau mulai motovlog. Apapun motor kalian ya kan, apapun kayak kamera perekaman yang kalian punya, itu pakai aja dulu teman-teman gitu. Insya Allah ya kan, semesta mendukung. Asik, semesta mendukung. Jadi recapnya nih teman-teman, gue udah pakai DJI ini, gue cukup puas sama DJI. Gue belum pernah ada keluhan kayak korup data, itu alhamdulillah belum pernah terjadi gitu. Dan DJI Osmo Action 4 ini masih cukup lah buat memenuhi ekspektasi gue dalam buat konten motovlog ini. Begitu aja teman-teman. Pokoknya teman-teman yang mau mulai motovlog, gasken aja gitu kan. Ide-idenya bisa nonton kayak motovlogger lain harus kayak gimana kayak gitu. Gue jujur juga gue banyak nyari referensi dari motovlogger lain gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Lalu selanjutnya ya kita tinggal ngembangin sendirilah dari cara penyampaian kita. Karena kadang-kadang satu ide konsep kayak judul yang sama tapi penyampaiannya beda orang, itu beda hasil teman-teman. Karena kita punya karakter yang beda-beda tiap orang gitu teman-teman. Pokoknya gitulah, pokoknya sukses terus buat kita semua.
Dan gue juga mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah selama ini ngedukung gue gitu. Dan gue lagi ngejar target bulan depan itu harus monetize teman-teman, karena kurang sekitar 500 jam tonton lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Target gue pokoknya bulan depan itu udah monetize, lalu gue bisa jadi semangat lagi gitu buat ngonten teman-teman. Oke deh, sekarang gue udahin dulu konten gue karena gue bentar lagi mau gawe nih. Pokoknya sukses terus buat teman-teman. Pokoknya jangan bosen-bosen nonton konten Pung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pung. Dadah teman-teman. Dadah.